Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, keberlanjutan perusahaan dan kelestarian hasil ini tergantung kepada keberhasilan tanaman. Tidak akan ada hasil yang kita panen apabila tanamannya gagal, tidak berhasil. Oleh karena itulah, keberhasilan tanaman adalah kunci daripada keberlangsungan usaha Herum Perhutani. Berikut ini kita berada di tengah-tengah petak tanaman, ya, di petak 38A luas 10,5 hektar, RPH Gadung, BKPH Banjar Utara, KPH Ciamis. Kita akan mewawancarai salah satu mandor unggulan, mandor teladan KPH Ciamis, yaitu Pak Jajang Permana. Nah, nih Pak Jajang Permana, juga bintang film nih, Bruce Willis. Ya, ini mirip nih kali ini. Silakan Pak Jajang untuk mengenalkan diri, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Permana, umur 50 tahun, masuk perhutani tahun 1993. Jadi sudah 27 tahun kerja di perhutani. Alhamdulillah sudah jadi pegawai. Alhamdulillah ya. Saya istri baru satu. Waduh, mau nambah rencananya Pak? Anak udah dua. Yang Ya. satu SMA kelas 2, yang kedua laki-laki, alhamdulillah kelas 3 SD. Oh, jauh juga ya jaraknya ya, tapi yang penting. Alamat rumah saya di lingkungan Siluman Baru, di desa Purwaharja, Kota Banjar. Banjar. Pak Jajang, ini tanamannya tuh kok rapi ya, bagus, jalurnya juga bagus, resiknya. Ini kira-kira apa kiat-kiatnya nih Pak Jajang nih? Bagaimana Bapak mengatur daripada penggarap, kemudian juga Bapak mempersiapkan tanaman sehingga seperti ini? Silakan Pak Jajang, bagaimana kiat-kiatnya? Alhamdulillah Pak, karena di sini ketua LMDH-nya bekas manor tanam dulu dan jadi KRPH pernah di Kalipucang. Sekarang jadi panutan saya. Jadi dulu saya belajar tanam itu dari dia, dari Pak Ohim. Oh, Pak Ohim. Dari Pak Ohim. Ya, tahu saya. Jadi tahu belajar ngajir, cari pesangem. Saya tahu dari Pak Ohim. Jadi ada mentornya Pak ya? Iya. Segala sesuatu itu memang ada mentornya, ada pelatihnya, itu yang diperlukan. Terus gimana Pak? Selain daripada Bapak menyerap ilmu daripada senior, nah sekarang bagaimana Bapak mengatur penggarap nih supaya mereka tuh patuh bekerja, patuh. Saya kasih saran ke penggarap supaya ikut sama Pak Ohim. Caranya paling saya ngasih cara mengajir gimana gitu. Pak Ohim yang melanjutkan dengan ketua LMDH di sini. Iya. Kira-kira dalam mencari penggarap kesulitan nggak Pak? Ini kan masalahnya kan rata-rata di tempat Tumpang Sari itu kan kesulitan cari penggarap, jauh dari pemukiman, dari tengah gunung, kesini pun juga susah. Nah, bagaimana kiat-kiat Bapak untuk mencari penggarap dan mereka betah di sini gitu? Untuk mencari calon penggarap Pak, saya di sini cari ke tiap desa-desa. Desa di sekitar hutan di sini. Desa Bangun Harja, ada desa Purwaharja, desa Cisaga, desa Wangun Jaya. Yang paling jauh itu desa dari Mekar Mukti. Oh, bukan. Mekar Mukti perbatasan. Jaraknya sekitar 20 kilo Pak. Loh, 20 kilo ada yang mau datang ke sini loh. Mereka tanggung jawab nggak melak di sini? Alhamdulillah Pak, tanggung jawab Pak. Tanggung jawab, ya? Bagus. Bagus lah ya, Orangnya bagus. Itulah ternyata. Jadi memang bagaimana panutan mandornya ya sehingga mereka bisa bekerja betah di sini walaupun jauh Pak ya. Iya. 20 kilo bayangkan men. Jauh-jauh ke sini tapi hasilnya ya bagus. Nah, gimana tanaman Bapak tuh keberhasilannya berapa persen tanaman-tanaman sebelumnya? Tanaman yang kemarin saya yang udah di itu apa sama Dinilai dievaluasi ya, oleh unit 98%. 28%. Jadi Bapak tuh sudah berapa petak, berapa luas kira-kira nanam di KPH Ciamis ini? Kalau petak saya kurang udah lama ya. Sekitar 200 hektar Pak. 200 hektar. Ya, karena kan luasnya kan 10 atau berapa, ya. Tidak luas seperti RHL ya. Nah, tadi dikatakan 98%. Apakah ada reward dari manajemen, dari perhutani, atau dari ADM, dari Pradipre, atau dari direksi? Ada nggak Pak? Alhamdulillah ada Pak. Saya jadi juara 1 tingkat Jawa Barat
Ya. penghargaan dari Bapak Gubernur Alhamdulillah. dan juara 2 dari Menteri Kehutanan. Kehutanan. Ada buktinya nggak Pak? Ada Pak. Jadi hanya secara Piagamnya ombo. ada. Nah, bukti evidennya mana coba evidennya? Coba perlihatkan ke dari mana aja nih penghargaan ini? Kalau ini dari Bapak Gubernur tahun 2010 Pak. 2010. Ya. Oh iya, iya. Kalau ini dari Bapak Menteri Zulkifli Kehutanan. Hasan, Menteri Kehutanan. Oh, tahun berapa itu? Sama Pak. 2010. 2010. Jadi ini Bapak waktu itu diundang ke istana ya? Iya. Wah, gimana perasaannya Pak? Mandor tanam dari kampung, dari hutan, tiba-tiba masuk istana itu gimana Pak? Wah, senang Pak. Senang, gimana rasa senangnya itu seperti apa gitu? Bisa ketemu dengan Bapak SBY. Oh, alhamdulillah. Wah, SBY. Salaman Pak dengan Bisa Pak SBY. salaman. Salaman dengan SBY Pak ya. SBY. Dikasih penghargaan apa aja selain daripada sertifikat ini? Ada uang. Uang, wah, berapa Pak? Uang? Lupa. Lupa Pak. Uangnya lupa. Biasanya kalau uang tuh ingat biasanya kalau uang itu. 7 juta kalau nggak Waduh, salah. 7 juta. 7 juta. Hebat ya. Zaman 7 sekarang juta. dulu itu ya 7 juta. Dulu, ya. Sekarang juta rasa besar gede apalagi dulu ya. Uang, sertifikat, sertifikat. apalagi? Dari Pak Gubernur 5 juta. Oh ilah 5 juta coba sekarang. Ini berkat keberhasilan tanaman. Bapak Jajang Permana ini bisa melangkahkan kaki ke istana bersama dengan Bapak Presiden dan mendapatkan hadiah sertifikat, uang pembinaan 7 juta dari gubernur 5 juta. Memang begitulah kalau orang prestasi itu dihargai. Oleh karena itu, mungkin ini bisa menginspirasi ya teman-teman mandor tanam di Perum Perhutani supaya bisa mengikuti jejak langkah daripada Pak Jajang ini sehingga berhasil mendapatkan prestasi seperti ini. Pak Jajang, bagaimana kiat-kiatnya Bapak untuk membuat tanaman tuh 100% tumbuhnya tuh dan berkualitas baik? Gimana Pak? Silakan. Untuk penyulaman saya minta kepersemian itu 20%. Bibit. Ini. Caranya dibagikan ke tiap kelompok kerja melalui ketua LMDH. Sebelumnya sudah ada inventarisasi ini belum? Nah, yang mati gitu apa ya supaya nanti Oh, kan. sudah Pak. Ya, Karena yang setiap penggarap itu lapor ke ketua kerja, nah, itu. langsung ketua kerjanya lapor ke ketua LMDH. Nanti Itu. Pak ketua LMDH itu lapor ke mandor tanaman. Nah, jadi ada sistem pelaporan berjenjang gitu ya. Ya, nanti dikirim bibit ke lapangan. Nah, jadi awalnya kesadaran dari para penggarap untuk melaporkan tanamannya yang mati Yang untuk mati, disulam, iya. sehingga kebutuhan sulam itu akan dipenuhi oleh Dari mandor. Dari mandor gitu ya. Jadi itu ada pelaporan. Bagaimana Bapak membuat laporan ke pimpinan itu setiap kapan? Kemajuan pekerjaan tanaman. Ya setiap ada kematian dan setiap hari Setiap hari ya, maksudnya secara tertulisnya tertulis setiap periode atau setiap pelaporan tanamannya satu bulan sekali, harian. malah harian. Waduh, iya. Daily report ternyata. Wah, luar biasa men. Nah, bagaimana Bapak mengatur bibit dari persemaian di drop ke tanaman itu diapakan tuh si bibit itu? Apakah ada karantina ataukah apa? Silakan Pak. Gimana ngatur daripada bibit itu supaya ajir-ajir itu lubang tanam itu tercukupi oleh drop bibit itu? Silakan. Lubang yang udah selesai di per kelompok itu, misalkan di kelompok Pak Ohim udah ada 1.000. Nah, saya kirim itu bibit 1.000 planches. Jadi besoknya harus ditanam. Jadi satu hari besok harus selesai. Besoknya misalkan yang sebelahnya lagi dikirim lagi 1.000. Jadi laporan itu tiap hari. Tiap hari. Ya. Nah, mungkin ada harapan dari Pak Jajang terhadap selaku mandor tanam itu apa harapannya? Harapan saya ke perhutani itu supaya kembali lagi ke dulu, biaya-biaya tanaman diadakan semua. Nah, jadi itu masukan dari mandor tanam itu. Kita juga mengandung biaya yang memadai supaya tanaman itu ya kualitasnya ya terutama ya sesuai dengan diharapkan. Nah, selain biaya itu apalagi Pak supaya perhutani langgeng juga ya Pak ya? Iya. Supaya juga dan mudah-mudahan Bapak juga bisa naik jabatan ini ya. Mudah-mudahan ya Pak Jajang. Iya, Berapa iya. lagi pensiun?
7 tahun. Oh, masih kabur jadi KRPH ini. Oh ya, mantap ya. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak ada rezekinya Pak ya. Amin. Amin. Terakhir Pak, mungkin secara garis kesimpulannya, jadi kiat-kiat yang penekanan untuk keberhasilan tanaman itu apa coba? Sebagai Saya itu sering konsultasi dengan ketua LMDH, nah itu. dengan penggarap-penggarap, Iya. sering main ke rumahnya, Oh, dia itu. silaturahmi lah ke Silaturahmi. tiap-tiap penggarap yang dekat di sekitar hutan. Ya. Bagaimana cara untuk ini supaya tanaman yang mati cepat disulam, Iya, iya. terus masyarakat nggak supaya ngeh lagi lah ke hutan gitu Iya, sekarang. Nah, terus itu ya silaturahmi, apalagi mungkin ada hal lain. Terhadap penggarap yang tadi yang malas, ada nggak yang nggak mau patuh perintah suruh nanam malah dibiarkan, ada nggak yang seperti itu? Untuk penggarap yang paling, kalau orang Sunda paling bangor ada, Bangor ada ya. ada. Nah, bagaimana tindakan Bapak untuk kepada yang bangor tadi Pak? Iya, iya. Kalau saya sih langsung ke ketua LMDH, ketua LMDH-nya mungkin ke ketua lapangan, ke ketua Pokja, Iya. suruh nanam lagi Jadi melalui pimpinannya ya, gitu Iya. ya, kepala dunia. ke kepala rgunya gitu, Iya. supaya nanam, supaya cepat nanam, supaya dilaksanakan menanamnya. Jangan hanya menanam untuk dirinya sendiri, Iya. tapi untuk perum juga harus ditanam. Oh, jadi selain tanam pertaniannya, juga tanaman kehutanannya harus betul-betul diperhatikan ya. Nah, Bapak berangkat ke hutan jam berapa nih? Dan pulang jam berapa nih di petak seperti ini? Kan gubuknya, gubuk kerja nih. Nyaman sekali di sini walaupun kondisi seperti ini. Kalau saya berangkat dari rumah itu sekitar jam 7 Pak. Jam 7, pulang jam 4. Jam 4. Ini ngantor itu seperti itu ya. Iya, Ya, ya. Hampir sama dengan saya di Pustik juga begitu ya. Cek lognya jam 7. Setelah asar baru jadi intinya silaturahmi yang bisa mengantarkan keberhasilan. Dengan silaturahmi maka semua permasalahan akan terselesaikan. Begitu Pak ya? Iya, iya. Kiat-kiatnya ya. Terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan wawancara ringan dan santai ya di gubuk kerja yang mewah begini nih ya. Alhamdulillah walaupun kondisi gini, inilah salah satu ujung tombak penunjang keberhasilan perusahaan. Mudah-mudahan wawancara ini bisa menginspirasi daripada mandor tanam di KPH yang lain, bisa berbuat seperti itu, menghasilkan karya dan karya itu dihargai, berprestasi, sehingga menjadi kebanggaan baik untuk keluarga Pak Jajang sendiri maupun kebanggaan bagi KPH Ciamis. Dan mudah-mudahan tanaman di perhutani itu sukses, tanamannya itu terjamin menjadi tegakan yang berkualitas sehingga perhutani bisa selalu jaya.